Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang energi dan perubahannya serta permasalahannya. Eh, Perkenalkan, di sini nama saya Tony Febri Nursidi dan ada juga rekan-rekan saya yaitu Rio Ardiansyah dan juga Ibnu Al-Rashid. Nah, kita di sini langsung aja untuk masuk ke materinya. Nah, dan yang pertama di sini itu ada Ibnu sebagai pemateri ke satu. Nah, untuk Ibnu kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja, saya akan menjelaskan apa itu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau menghasilkan perubahan dalam suatu sistem. Slide. Energi, menurut para ahli, energi adalah kapasitas untuk melakukan kerja atau perubahan. Menurut Einstein, energi berhubungan erat dengan perubahan yang terjadi di alam. Dan dalam teori relativitasnya, dia menunjukkan hubungan antara energi dan massa melalui persamaan. Energi adalah kekuatan yang menggerakkan semua hal di alam semesta, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tesla memandang energi sebagai suatu yang mendasari semua semua fenomena di alam semesta, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Slide. Dan di sini ada beberapa sumber energi. Yang pertama, energi yang terbarukan. Energi yang terba energi yang terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbarui secara alami, seperti matahari, angin, air, biomasa, dan panas bumi, yang menawarkan solusi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dan ada beberapa rincian tentang sumber-sumber energi terbarukan. Contohnya seperti energi surya. Energi surya yang berasal dari sinar matahari yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik maupun panel surya atau pemanas air. Yang kedua, energi angin. Energi angin kinetiknya dari angin yang dapat dikonversi menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin. Energi air atau yang disebut dengan hidro, energi yang dihasilkan dari aliran air seperti sungai atau bendungan, yang dapat digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Energi panas bumi atau geothermal yang berasal dari panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk memanaskan air atau menghasilkan listrik. Biomasa, bahan organik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau limbah organik yang dapat dibakar untuk menghasilkan energi panas atau listrik. Energi gelombang laut. Energi yang dihasilkan dari gerakan gelombang laut yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Energi pasang surut. Energi yang dihasilkan dari pasang surut air laut yang dapat dimanfaatkan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Sumber energi yang tidak sumber energi yang tidak bisa diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui lagi seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, energi nuklir, dan mineral alam. Contoh sumber energi tak terbarukan yang pertama ada bahan bakar fosil, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Dan yang kedua, energi nuklir. Energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir dalam reaktor nuklir. Yang ketiga, energi panas bumi. Panas bumi yang dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Mineral alam, mineral bumi, biji logam, fosfat, dan timah. Dampak penggunaan energi.
Tak terbarukan berdampak negatif terhadap lingkungan, keterbatasan sumber daya, limbah radioaktif, kerusakan lingkungan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibnu yang sudah memaparkan materinya. Dan kita akan langsung aja ke pemateri kedua, yaitu Rio Ardiansyah. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis energi. Nah, jadi jenis-jenis energi ini ada 6. Nah, yang pertama ada energi kinetik. Energi yang dimiliki benda yang bergerak. Nah, jadi energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu objek karena gerakannya. Semakin cepat suatu objek bergerak, semakin besar energi kinetiknya. Nah, yang kedua ada energi potensial. Jadi, energi potensial ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu objek karena posisinya atau keadaan tertentu dalam suatu sistem. Nah, contoh dari kedua jenis energi ini ada pada gambar di samping. Nah, yang ketiga ada energi termal, energi yang berhubungan dengan suhu dan panas. Nah, jadi energi ini tuh berhubungan dengan panasnya matahari secara langsung. Nah, contohnya tidak hanya panas matahari, namun juga panas dari api atau sebagainya. Nah, contohnya pada gambar di samping. Slide. Nah, yang keempat ada energi kimia. Jadi, energi yang tersimpan dalam ikatan kimia. Jadi, energi kimia ini adalah energi yang tersimpan dalam ikatan kimia antara atom-atom dalam molekul. Nah, contohnya pada gambar di samping, pada baterai dan lampu senter. Nah, yang kelima ada energi listrik. Jadi, energi dari aliran elektron. Jadi, energi listrik ini adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan partikel kecil bernama elektron. Ketika elektron bergerak melalui kawat atau kabel, itu menciptakan aliran listrik yang bisa digunakan untuk menyalakan lampu, menggerakkan mesin, atau menjalankan perangkat elektronik. Nah, yang terakhir ada energi nuklir, energi yang dihasilkan dari reaksi inti atom. Jadi, energi nuklir digunakan untuk menghasilkan listrik di pembangkit listrik tenaga nuklir yang memiliki keuntungan utama dalam menghasilkan energi dalam jumlah yang sangat besar. Nah, terus di sini ada hukum konservasi energi. Jadi, hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Nah, contohnya energi potensial, gravitasi berubah menjadi energi kinetik saat benda jatuh. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, terima kasih kepada Rio yang sudah memaparkan materinya. Nah, ini akan dilanjutkan oleh saya sendiri sebagai pemateri ketiga ya. Nah, di sini tuh ada materi tentang perubahan energi. Nah, yang pertama itu adalah eh, energi mekanik. Nah, energi mekanik itu energi potensial yang berubah menjadi energi kinetik. Nah, misalnya itu contohnya itu bola yang jatuh. Bisa dilihat seperti gambar di samping. Dari energi potensial itu bolanya berubah jadi energi kinetik. Nah, yang kemudian itu energi termal.
seperti yang sudah dibahas tadi, energi termal itu berasal dari energi kimia menjadi energi termal, misalnya itu adalah pembakaran bahan bakar gitu. Jadi dari bahan kimia melalui proses pembakaran yang sehingga menghasilkan energi panas seperti itu. Nah, kemudian itu ada eh, energi listrik. Nah, energi listrik ini tuh perubahan dari energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, kenapa bisa berubah menjadi energi listrik? Karena misalnya itu ada pada turbin pembangkit listrik. Jadi si turbinnya itu digerakkan oleh energi mekanik sehingga menghasilkan energi listrik yang bisa digunakan oleh kita semua. Nah, di sini juga ada nih permasalahan-permasalahan yang berhubungan sama energi. Nah, yang pertama itu ada keterbatasan sumber energi. Nah, eh, energi yang terbatas itu seperti energi-energi yang tidak dapat terbaharui seperti energi fosil. Contohnya itu kayak minyak, gas, dan batu bara. Nah, sebagai salah satu sumber energi utama, energi-energi itu memiliki keterbatasan dan dapat habis ya teman-teman semua. Nah, untuk selanjutnya permasalahan energi itu ada pada polusi lingkungan karena dari hasil pembakaran energi fosil itu menyebabkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada ketergantungan pada energi tak terbarukan. Nah, jadi kita tuh masih banyak banget bergantung ya pada sumber energi yang tidak dapat diperbarui seperti bahan bakar fosil. Karena kita tuh setiap harinya menggunakan kendaraan bermotor yang memerlukan BBM. Nah, dan juga yang terakhir itu ada krisis energi, yaitu keterbatasan pasokan energi akibat peningkatan konsumsi energi yang cepat. Jadi di sini tuh kita semua sangat banyak sekali ya untuk menggunakan energi setiap harinya. Nah, untuk yang ketujuh ada energi terbarukan sebagai solusi. Nah, yang pertama itu energi matahari. Nah, energi matahari ini tuh bisa diubah untuk menghasilkan listrik ya menggunakan panel surya. Lalu ada energi angin yang bisa digunakan untuk merubah energi yang dihasilkan oleh angin untuk menggerakkan turbin angin dan menghasilkan listrik. Lalu ada energi geotermal. Konsepnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini tuh menggunakan panas bumi untuk menghasilkan energi listrik juga. Lalu yang terakhir itu ada energi biomasa. Nah, energi biomasa ini tuh energi yang menggunakan bahan organik seperti sampah atau kayu yang dijadikan sebagai bahan bakar. Nah, untuk kesimpulannya itu energi adalah aspek penting dalam kehidupan dan kehidupan modern. Dan dalam kehidupan modern itu sangat bergantung pada perubahan energi. Hukum kekekalan energi menjelaskan bahwa energi tidak bisa diciptakan atau dihancurkan,
hanya bisa diubah bentuknya. Permasalahan utama dalam energi adalah keterbatasan sumber daya energi fosil dan dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Energi terbarukan merupakan solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan energi meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Nah, mungkin sekian saja untuk materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.